Oke, salam jumpa. Jadi, video ini saya mau menjelaskan dampak atau risiko dari data yang dimanipulasi. Nah, data yang dimanipulasi itu bisa menyebabkan berbagai hal yang tidak kita inginkan. Ya. Nah, contohnya pada data yang ini ya. Jadi ini data itu eh, punya 4 variabel: budaya kerja, motivasi, kompetensi, dan kinerja karyawan. Nah, data ini itu sudah saya uji validitas dan reliabilitasnya. Ini hasilnya, kita bisa lihat. Nah, auto loadingnya itu bagus gitu ya. Auto loadingnya bagus. Eh, Hampir semuanya di atas 0,7. Memang ada yang di bawah 0,7 ya, ada dua. Tapi ini tidak masalah. Nah, kita merujuk pada reliabilitas dan validitas konvergennya. Nah, ini juga bagus ya. Reliabilitasnya semuanya di atas 0,7. Lalu AV-nya juga di atas 0,5. Jadi ini nggak masalah gitu ya. Lalu diskriminan validity, kita lihat. Diskriminan validity itu HTMT-nya bagus ya. Nilai thresholdnya di bawah 0,9 semua dan hijau. Lalu Fornelecker-nya itu bagus juga. Jadi akar kuadrat AV, nilai yang di atas ini, itu lebih besar daripada nilai korelasi yang di bawah. Jadi ini secara keseluruhan, validitas sama reliabilitasnya itu sudah terpenuhi semua. Itu ya, sudah terpenuhi semua. Nah, sekarang kita lihat hipotesisnya. Nah, teman-teman lihat di sini, ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Nah, ini teman-teman lihat ini di hipotesis itu ternyata tidak ada nilai yang bisa keluar gitu loh. Ini. Nah, di hipotesis ini hanya mengeluarkan tulisan N per A, N per A untuk semuanya. Bahkan p-values-nya juga begitu. Mengeluarkan N per A. Kalau kita perhatikan di graphical output-nya, ya, di graphical output-nya, itu semuanya itu bertuliskan none, ya, none, none. Artinya error ini, error. Smart PLS-nya nggak bisa apa ya, tidak bisa mengkalkulasi seperti itu. Nah, lihat ini, NA, NA semua. Nah, inilah inilah data yang disebabkan oleh data yang dimanipulasi. Hasil yang disebabkan oleh data yang dimanipulasi. Biasanya data yang dimanipulasi itu ya bertujuan untuk mengatasi validitas dan reliabilitas. Tetapi hasilnya reliabilitas dan validitasnya bisa bagus, bisa terpenuhi semua, tetapi akibatnya pada hipotesis. Hipotesisnya mengeluarkan hasil seperti ini, hanya bertuliskan N per A, N per A. Bahkan di graphical outputnya itu bertuliskan none, gitu ya, bertuliskan none. Nah, jadi ini adalah penyebab dari data yang dimanipulasi. Nah, saya akan tunjukkan datanya. Ini datanya. Ini datanya. Nah, kita ke raw data. Kita lihat ini. Datanya kalau teman-teman lihat, itu sebagian besar itu bernilai 4. Ya kan? Sebagian besar bernilai 4 gitu loh. Ini. Sebagian besar bernilai 4. Ya, ini. Sebagian besar bernilai 4. Nah, ini adalah data yang dimanipulasi. Kalau data asli, ya, yang diambil dari benar-benar dari pengumpulan data dari responden, hasilnya tidak mungkin seperti ini.
ini fix adalah data yang dimanipulasi. Nah, tujuan dari manipulasi itu biasanya paling pertama ya yang saya temukan itu adalah untuk mengatasi validitas sama reliabilitas. Tetapi orang yang memanipulasi data itu ya, dia tidak tahu bahwa ketika dia memanipulasi data dan apa namanya dan berhasil mengatasi validitas dan reliabilitas, akibatnya bisa terjadi pada uji yang lain. Contohnya seperti hipotesis tadi. Nah, ini hipotesis hanya mengeluarkan eh, tulisan N per A, N per A. Dan di graphical outputnya itu semuanya bertuliskan none. Nah, jadi teman-teman semua, eh, ketahuilah dampak dari memanipulasi data. Ya, memanipulasi data itu bisa manis, tapi ternyata bisa juga pahit gitu ya. Eh, ada manipulasi data itu sebenarnya ada undang-undangnya loh, ada undang-undangnya. Dan kalau ketahuan, Anda bisa dipidana. Apalagi kalau misalnya respondenmu tahu bahwa kamu memanipulasi data, kamu bisa dipidana. Oke, sekian saja.